Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Ibu dosen yang saya hormati, beserta teman-teman yang saya sayangi. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 12 orang. Saya Widya Lestari sebagai moderator. Perkenalkan teman saya yaitu Bu Yunani, Bu Suprapti, Putri Hidayati, Putri Wahyuningsih, Putri Selutfi Fatmawati, Bu Tutik Hidayati, Bu Wahyu Dewi Nasiha, Bu Windila Maga, Bu Yudita Olivia Khairunisa, Bu Yuli Maulitasari, dan Bu Yuli Prihatini. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perempuan dan Anak dengan Kondisi Rentan dan Kebutuhan Khusus pada Permasalahan Budaya. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya persilakan kepada pemateri pertama, kepada Bu Yuli Maulitasari, saya persilahkan. Oke. Terima kasih untuk moderator. Berikut saya akan menjelaskan tentang perempuan dan anak dengan kondisi rentan dan kebutuhan khusus pada permasalahan budaya. Yang pertama, pemilihan jenis kelamin. Kehadiran anak laki-laki dan perempuan dalam suatu keluarga, khususnya di tengah-tengah masyarakat, memang sangat penting. Kehadiran anak laki-laki dalam rumah tangga masyarakat sangat memiliki arti karena laki-laki sebagai pemimpin. Dikarenakan beratnya peran sebagai pemimpin, maka sejak dini anak laki-laki dibekali sebagai menjadi pemimpin kelak ketika ia dewasa. Sedangkan kehadiran anak perempuan di tengah keluarga yaitu hanya akan menjadi ibu rumah tangga. Berikutnya mitos-mitos terkait dengan jenis kelamin dalam kandungan. Yang pertama, jenis kelamin laki-laki menurut perut terlihat runcing ke depan, kemudian lebih menyukai daging, makanan asin, dan gurih. Gerakan janin sangat aktif. Yang kedua, jenis kelamin perempuan memiliki ciri-ciri perut terlihat melebar ke samping, janin di perut cenderung condong ke bawah, gerakan janin lambat. Budaya masyarakat untuk mendapatkan jenis kelamin tertentu. Metode urut adalah salah satu cara yang dilakukan dalam melakukan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Sebenarnya dilakukan oleh tukang urut yang pertama kali adalah mengurut badan secara keseluruhan guna memperbaiki jalannya peredaran darah. Setelah itu berikan makanan atau ramuan yang digunakan pengobatan selanjutnya. Mitos, persepsi masyarakat terhadap mitos. Keberadaan tanda-tanda dan usaha yang tampak dalam keseharian ibu hamil dan menjalankan aktivitasnya memang tidak semua benar berhubungan dengan jenis kelamin anak. Bagi sebagian masyarakat yang mempercayainya, maka mitos dari tanda-tanda itu akan memberi hubungan yang sangat erat. Berbeda dengan sebagian masyarakat yang tidak mempercayai mitos tersebut, mereka hanya berujar bahwa tanda tersebut hanya kebetulan saja dengan jenis kelamin anak yang dilahirkan. Saya lanjut untuk materi VBAC atau vaginal birth after cesarean adalah persalinan pervaginam pada seorang ibu hamil yang sebelumnya mempunyai riwayat resiko cesarean. Keuntungan dan risiko VBAC. VBAC memiliki sebagian potensi kesehatan yang menguntungkan untuk maternal yang menjalani VBAC karena menghindari bedah besar pada abdominal sehingga menurunkan angka perdarahan, infeksi, dan periode penyembuhan yang lebih singkat dibandingkan resiko sesarnya berulang efektif.
Faktor yang dapat meningkatkan keberhasilan VBAC yaitu yang pertama, riwayat operasi sesar 1 kali dan insisi melintang rendah low transverse incision. Yang kedua, riwayat VBAC yang sukses sebelumnya. Yang ketiga, jarak antara kelahiran yang lebih dari 18 bulan. Yang keempat, terbebas dari kontraindikasi untuk melahirkan per vaginam dalam keadaan hamil ini. Seperti contohnya plasenta previa dan letak lintang. Faktor yang dapat menurunkan keberhasilan VBAC yaitu yang pertama bayi dengan berat badan yang besar, yang kedua riwayat operasi sesar lebih dari 1 kali, yang ketiga gangguan plasenta seperti plasenta previa atau plasenta akreta, yang keempat riwayat operasi sesar dengan teknik insisi yang klasik, riwayat ruptur uteri, dan riwayat operasi transfundal yang ekstensif dan riwayat operasi ginekologi. Yang keempat, yang kelima, usia 40 tahun ke atas, indeks massa tubuh yang tinggi, kelahiran postpartum matur dalam meningkatkan risiko ruptur uteri. Yang keenam, induksi yang tidak dicatat dengan baik. Kemudian terakhir yang ketujuh, ketebalan uterus yang kurang baik, terutama pada segmen bawah rahim. Persiapan persalinan dan kelahiran pada kebutuhan khusus dan permasalahan anak kebutuhan khusus. Persiapan persalinan dan kelahiran, yang pertama, pilih konsultan kesehatan yang mengetahui disabilitas pasien. Pastikan konsultan kesehatan terpilih adalah konsultan kesehatan yang mementingkan kondisi kesehatan secara menyeluruh, bukan hanya terfokus pada keadaan disabilitas saja. Pilih konsultasi kesehatan yang memiliki sikap perhatian cepat, tanggap dalam, terampil. Yang kedua yaitu sertakan asisten rumah tangga yang terampil. Asisten rumah tangga yang terampil akan sangat membantu saat menyandang disabilitas membutuhkan pertolongan menghadapi proses kelahiran, melahirkan, serta pasca melahirkan. Pilih asisten rumah tangga yang dapat menemani sepanjang waktu dan siaga. Utamakan asisten rumah tangga yang dapat berpikir kritis dan mengambil tindakan cepat untuk mengantisipasinya setiap keadaan. Yang ketiga, periksa keadaan rumah sakit atau kondisi tempat melahirkan. Periksa penyediaan akse tempat bersalin. Pastikan terdapat ram atau bidang miring untuk tempat berjalan, kursi roda, atau pegangan yang dapat digunakan oleh pasien dengan disabilitas. Yang keempat, pastikan ada pendamping dari pasangan atau keluarga. Saat mendekati dapat membantu menyandang disabilitas ketika mulai masuk ruangan perawatan sebelum melahirkan. Sebab pasangan atau keluarga yang dapat memberikan dukungan secara psikologis dan menolong penyandang disabilitas bila mereka harus melakukan mobilisasi seperti ke laboratorium atau ke kamar kecil. Yang kelima, persiapkan teknik khusus saat penyandang disabilitas memberikan ASI kepada bayi. Beberapa rumah sakit menggunakan alat gendongan bayi yang dilengkapi tali pengaman yang dapat digunakan oleh penyandang disabilitas tanpa lengan. Bila ingin menyusui bayinya, ada pula yang menggunakan teknik mendekap bayi dengan posisi bayi tengkurap di atas dada ibu. Permasalahan anak berkebutuhan khusus. Anak-anak yang termasuk kategori berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa, yaitu anak kekurangan dan atau anak berkemampuan luar biasa.
anak yang tidak pernah sekolah, anak yang tidak teratur sekolah, anak yang drop out, anak yang sakit-sakitan, anak pekerja usia muda, anak yatim piatu, dan anak jalanan. Kemudian kebutuhan khusus mungkin disebabkan kelainan secara bawaan atau dimiliki kemudian yang disebabkan masalah ekonomi, kondisi sosial ekonomi, kondisi politik, dan bencana alam. Pada umumnya, masyarakat menganggap jika keberadaan ABK ini sebagai suatu hal yang merepotkan, aib keluarga, biang masalah, hingga kutukan akan sebuah dosa yang pada akhirnya semakin memojokkan ABK dari pergaulan masyarakat. Karakteristik dalam penerimaan orang tua pada anak berkebutuhan khusus. Terdapat pemahaman yang memadai dari orang tua dalam hal kelebihan, kekurangan, keterbatasan, dan keterampilan anak. Hal tersebut dipandang perlu agar orang tua tidak memaksa kehendaknya pada anak. Membangun pandangan yang realistis, terstruktur, dan profesional terhadap anak. Hal tersebut menghindarkan orang tua untuk tidak terjebak dalam permasalahan dalam perasaan bersalah, inferior, dan frustasi. Yang ketiga, melakukan langkah-langkah konstruktif dalam mencari jalan keluar untuk membantu perkembangan dan tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus sampai pada tahap kemandirian. Yang keempat, menjadi komitmen dalam menerima anak berkebutuhan khusus melalui pemberian kasih sayang, perhatian, dan pemenuhan kebutuhan. Lanjut. Permasalahan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, gejolak batin. Berbagai macam emosi negatif kerap muncul pada orang tua dengan anak berkebutuhan khusus, seperti sedih, malu, khawatir, hingga marah. Untuk mengatasinya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengakui atau menerima dulu perasaan tersebut. Yang kedua, rendahnya dukungan dari pasangan, keluarga, maupun lingkungan sekitar. Sayangnya, tidak semua orang bernasib sama. Ada kalanya keluarga sendirilah yang tidak mampu memberi bantuan, sehingga hal ini tidak membentuk kondisi sang ibu, namun juga anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan lebih banyak pendampingan. Yang ketiga, perawatan anak yang membutuhkan waktu, tenaga, pikiran yang tidak sedikit. Jika orang tua tidak mampu mencurahkan waktu untuk merawat diri sendiri, hal ini bisa membuat orang tua kehilangan jati diri. Hal ini berbahaya bagi kesehatan mental orang tua dan akan berdampak pada pengasuhan anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, masalah keuangan, biaya kontrol dokter, terapi, obat-obatan, alat penunjang, sekolah dengan guru pendamping, makanan khusus tentu tidak akan murah. Dengan segala pos keuangan dicurahkan untuk membuat kondisi anak agar lebih baik. Orang tua kerap mengalami stres apabila perkembangan anak tidak sesuai harapan. Masalah keuangan juga rentan menjadi penyebab menghambat pengobatan dan tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus. Yang kelima, perhatian yang berkurang pada pasangan atau anak lainnya. Sebagai tantangan di atas, bila membuat hubungan dengan pasangan merenggang karena istri sibuk merawat anak dan suami bekerja. Peran bidan pada wanita berkebutuhan khusus secara budaya. Yang pertama, keyakinan tentang kehamilan dan persalinan, keyakinan tentang perempuan, keyakinan fungsi profesi dan manfaatnya, keyakinan tentang pemberdayaan perempuan dan membuat keputusan, kemudian keyakinan tentang tujuan asuhan, keyakinan tentang kolaborasi dan kemitraan. Sebagai profesi bidan mempunyai pandangan hidup Pancasila. Lanjut, Mbak.
Kemudian bidan berkeyakinan bahwa setiap individu berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan memuaskan sesuai dengan kebutuhan pemberdayaan kebudayaan. Pengalaman melahirkan anak merupakan tugas perkembangan keluarga yang membutuhkan persiapan sampai anak menginjak masa-masa remaja. Keluarga-keluarga yang berada di suatu wilayah atau daerah membentuk masyarakat kumpulan masyarakat Indonesia terhimpun di dalam suatu kesatuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Materi telah saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri. Bagaimana teman-teman? Barangkali ada tambahan? Baik, kalau tidak ada tambahan, sekian presentasi dari kelompok kami dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.